Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dagang internasional dalam kerangka WTO. WTO dewasa ini telah menjadi organisasi internasional yang sangat dominan dalam membentuk arah aturan main dalam kebijakan perdagangan internasional, termasuk di dalam kerangka penyelesaian sengketa dagang internasional. Setiap negara anggota WTO dewasa ini tidak dapat melepaskan diri dari disiplin perdagangan internasional yang dikeluarkannya. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan. Cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang dipilih dan disepakati para pihak. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kerangka WTO. Sistem penyelesaian sengketa World Trade Organization atau WTO adalah tulang punggung dari rezim perdagangan multilateral saat ini. Sistem ini diciptakan oleh para negara anggota WTO pada saat Uruguay Round dengan harapan untuk menciptakan suatu sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam kerangka WTO. Dengan sistem penyelesaian sengketa ini juga diharapkan agar negara-negara anggota dapat mengerti peraturan yang disepakati dalam WTO Agreement. Sistem penyelesaian sengketa ini juga dinilai sebagai kontribusi unik dari WTO terhadap kestabilan perekonomian global. Sistem penyelesaian sengketa WTO dibentuk pembaruan dari sistem penyelesaian sengketa General Agreement on Tariff and Trade yang sebelumnya ada. Dengan sistem sengketa WTO diharapkan akan diperoleh kestabilan dan perkiraan peraturan perdagangan internasional yang berpihak pada kegiatan bisnis, petani, pekerja, dan konsumen dari seluruh dunia. Sistem penyelesaian sengketa WTO memainkan peran penting dalam klarifikasi dan menegakkan kewajiban anggota dalam WTO Agreement. Penyelesaian sengketa memang bukan kegiatan utama dalam kinerja organisasi WTO. Prosedur penyelesaian sengketa perdagangan internasional di dalam kerangka WTO dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi. Dengan tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa dagang WTO adalah untuk memuatkan solusi yang positif terhadap sengketa. Yang kedua, pembentukan panelis. Jika suatu anggota tidak memberikan jawaban, untuk meminta diadakan konsultasi dalam waktu 10 hari, atau jika konsultasi gagal untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari, penggugat dapat meminta ke DSB untuk membentuk suatu panel untuk menyelesaikan masalah pembentukan panel. Yang ketiga, prosedur panel, yaitu periode di mana panel melaksanakan pengujian masalah. Selanjutnya, term of reference dan komposisi panel disetujui. Kemudian panel memberikan laporan kepada pihak yang bersengketa tidak boleh lebih dari 6 bulan. Yang keempat, penerimaan laporan panel ke DSB. Yang kelima, peninjauan kembali. Yang keenam, implementasi. Pada dasarnya, ketentuan WTO mengenai penyelesaian sengketa bagi negara berkembang pada dasarnya sama dengan ketentuan yang diterapkan bagi negara maju. Namun ada beberapa ketentuan khusus yang hanya diberlakukan pada penyelesaian sengketa negara berkembang. Misalnya, apabila dalam tiap konsultasi gagal menyelesaikan penyelesaian dalam waktu 60 hari sejak permohonan konsultasi diterima, para pihak dapat bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu apabila jangka waktu yang ditetapkan 60 hari telah habis masa berlakunya. Perdagangan internasional pada prinsipnya tidak berbeda dengan perdagangan
dalam negeri sebagai motivasi, dan perilaku pihak yang terlibat dalam perdagangan tidak berubah secara mendasar. Perdagangan dunia yang telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization sebagai diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 berkewajiban berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. WTO secara resmi berdiri sejak 1 Januari 1995, merupakan organisasi perdagangan internasional yang didirikan sebagai salah satu hasil kesepakatan dari perundingan liberalisasi perdagangan ke-8 yang dikenal dengan Pemutaran Uruguay. Pada saat ini jumlah seluruh anggota WTO adalah sebanyak 148. Hadirnya organisasi dagang sejagat yang dikenal dengan WTO melahirkan berbagai ketentuan mewarnai perdagangan internasional, menempatkan organisasi ini sebagai sosok yang berpengaruh dan dalam perdagangan internasional, tentunya termasuk Indonesia. Sebagai suatu organisasi internasional yang memegang peranan penting dalam mengatur masalah perdagangan dunia, WTO didirikan dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan negara melalui serangkaian aturan perjanjian perdagangan multilateral yang adil dan transparan, serta menjaga keseimbangan kepentingan semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, termasuk negara least developing countries. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan bersama tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pendirian WTO, yang isinya menegaskan secara spesifik mengenai tujuan, fungsi, struktur kelembagaan tercapainya tujuan WTO. Para pihak yang bersengketa, transaksi atau hubungan dagang banyak bentuk, dari hubungan jual beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang dan jasa berdasarkan suatu kontrak, dan lain-lain. Prinsip penyelesaian sengketa. Beberapa prinsip penyelesaian sengketa yang sering dijumpai dalam hukum perdagangan internasional diantaranya. Yang pertama, prinsip kesepakatan para pihak. Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakannya atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan harus menghormati apa yang para pihak sepakat. Yang kedua, prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Prinsip ini adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikannya. Yang ketiga, prinsip kebebasan memilih hukum. Prinsip penting lain adalah prinsip-prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatuhan kelayakan. Di dalam perdagangan internasional sering terjadi kasus yang mempermasalahkan hukum negara mana yang dipakai apabila terjadi perselisihan. Namun apabila pihak tidak secara jelas menyatakan keinginan mereka tentang hukum negara mana yang akan dipakai untuk kontrak, apabila terjadi perselisihan. Yang keempat, prinsip itikat baik. Prinsip ini dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral di dalam penyelesaian sengketa.
Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikat baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Yang kelima, prinsip exhaustion of local remedies. Prinsip ini berawal lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Dalam upaya merumuskan pengaturan mengenai prinsip ini, Komisi Hukum Nasional PBB memuat aturan khusus mengenai prinsip ini dalam pasal 22 mengenai illicit draft acts on state responsibility. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menerapkan bahwa sebelah para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh. Forum penyelesaian sengketa. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional pada prinsipnya juga sama dengan forum yang dikenal dalam hukum penyelesaian internasional pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan. Cara-cara penyelesaian sengketa yang dipilih dan disepakati para pihak. Yang pertama, negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan